Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan ini, saya berterima kasih kepada kita semua yang sudah mendukung perkembangan channel ini. Dan biarlah melalui perkembangan channel ini, banyak orang yang mendengar tentang kebenaran firman Tuhan dan diselamatkan. Baiklah Bapak Ibu Saudara, pada kali ini kita juga akan menyaksikan dan mendengarkan kesaksian seorang murtadin yang menguatkan iman kita. Mari kita dengar bagaimana kesaksian seorang murtadin ini berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom semuanya, apa kabar? Banyak yang bertanya, oh ini toh Lucy Daiva, penyanyi dangdut, artis sinetron yang murtad. Ya, salam kenal. Kenapa sih kok kamu murtad? Apa ya murtad itu? Saya balik bertanya, apa sih murtad? Yang saya tahu, saya hanya mengenal Tuhan saya yang dulu saya tidak mengenal. Dulu saya hanya tahu Tuhan saya, tapi saya tidak mengenal Tuhan saya. Dulu saya hanya tahu Allah saya, tapi saya tidak mengenal Allah saya. Kalau sekarang saya jadi orang Kristen dan percaya Yesus, kembali lagi orang berkata, kenapa jadi orang Kristen? Jawabannya, saya nggak tahu. Loh, gak jelas kan? Bukan itu. Jawabannya, kenapa saya jadi orang Kristen? Karena bukan saya yang pilih Tuhan, tapi Tuhan Yesus yang pilih saya. Pasti ikut-ikutan? Tidak. Ikut-ikutan manusia tidak akan bertahan lama. Butuh waktu, hanya hitungan jari saja kalau kita ikut Tuhan karena manusia. Tapi saya ikut Tuhan karena campur tangan Tuhan atas hidup saya. Dan bagaimana sekarang sih rasanya? Rasanya sangat berbeda dengan saya dulu. Yang pasti menjadi orang Kristen, yang pasti menjadi pengikut Yesus, saya menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Saya jadi pribadi yang tahu arti apa itu Tuhan. Saya tahu bahwa Tuhan saya pencemburu. Saya tahu bahwa Tuhan saya hidup. Saya tahu bahwa Tuhan saya Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Sabar, Maha segala-segalanya. Bagaimana tidak? Bertahun-tahun dikala Tuhan sudah memperkenalkan hidupnya kepada saya masih mau berjalan di jalan saya sendiri. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah hilang sabar untuk terus mendampingi saya. Dan saya percaya kalau saya diselamatkan Tuhan, karena Tuhan ingin banyak orang diselamatkan, seperti janjinya kepada saya. Jadi, kalau saya diselamatkan, Anda pun bisa diselamatkan. Tuhan tahu Allah saya, tapi saya tidak mengenal Allah saya. Kalau sekarang saya jadi orang Kristen dan percaya Yesus, kembali lagi orang berkata, kenapa jadi orang Kristen? Jawabannya, saya nggak tahu. Loh, gak jelas kan? Bukan itu. Jawabannya, kenapa saya jadi orang Kristen? Karena bukan saya yang pilih Tuhan, tapi Tuhan Yesus yang pilih saya. Pasti ikut-ikutan? Tidak. Ikut-ikutan manusia tidak akan bertahan lama. Butuh waktu, hanya hitungan jari saja kalau kita ikut Tuhan karena manusia. Tapi saya ikut Tuhan karena campur tangan Tuhan atas hidup saya. Dan bagaimana sekarang sih rasanya? Rasanya sangat berbeda dengan saya dulu. Yang pasti menjadi orang Kristen, yang pasti menjadi pengikut Yesus, saya menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Saya jadi pribadi yang tahu arti apa itu Tuhan. Saya tahu bahwa
Tuhan saya pencemburu. Saya tahu bahwa Tuhan saya hidup. Saya tahu bahwa Tuhan saya Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Sabar, Maha segala-segalanya. Bagaimana tidak? Bertahun-tahun dikala Tuhan sudah memperkenalkan hidupnya kepada saya masih mau berjalan di jalan saya sendiri. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah hilang sabar untuk terus mendampingi saya. Dan saya percaya kalau saya diselamatkan Tuhan, karena Tuhan ingin banyak orang diselamatkan, seperti janjinya kepada saya. Jadi, kalau saya diselamatkan, Anda pun bisa diselamatkan. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Firman Tuhan berkata, Goliat menantang tentara Israel. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Sukho yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Sukho dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Sepotong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju jirah yang bersisik. Berat baju jirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan aku adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang, dan biarlah ia turun mendapatkan daku." Ayat 9, "Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat menggulungi dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Bapak Ibu Saudara, kita belajar dalam hal ini bahwa kita melihat Raja Saul, dia raja yang diurapi Tuhan. Tetapi ketika dia berpaling kepada Tuhan, ya, ketika Imam Eli berbalik kepada Tuhan, apa yang terjadi? Ya, di sini kita melihat Goliat sebesar orang, tapi ketika Goliat dikalahkan oleh Daud yang melawan Israel, artinya apa? Kuasa Tuhan kepada Israel sangat luar biasa. Tapi ketika orang Israel jauh dari Tuhan, ketika orang Filistin datang, di ayat 11 dikatakan, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kenapa orang Israel ketakutan? Karena kita melihat orang Israel di zaman ini, di zaman itu, mereka jauh dari Tuhan. Mereka membuat penyembahan berhala kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi? Mereka ketakutan ketika melawan orang
Filistin. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini, ketika kita percaya Yesus, percayalah sungguh-sungguh. Karena dia juru selamat pribadi kita. Dia yang menguatkan kita. Dia yang memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan hidup kita. Karena Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Biarlah melalui video ini kita diberkati dan iman kita semakin dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya.